kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 39 sampai dengan 47. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5, ayo membaca. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Percakapan dimulai dari Siti, anak-anak. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Ya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Betul nak? Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya Bu? Ya nak? Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, ada 5 contohnya. Yang pertama, bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar untuk kendaraan. Kedua, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Ketiga, fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Yang keempat, BBM juga dapat digunakan untuk menyalakan kompor dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Kelima, kita harus menghemat BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Soal kedua anak-anak, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Ibu mulai dari soal A, ada kata fosil. Contoh kalimatnya, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Yang B, kata BBM. Kita harus menggunakan BBM secara hemat. Yang C, mogok. Contoh kalimatnya, mobil mogok bisa disebabkan kehabisan bahan bakar. Yang D, ada kata bensin. Contoh kalimatnya, bensin merupakan bahan bakar sepeda motor. Dan yang E, ada kata energi. Contoh kalimatnya, BBM digunakan sebagai sumber energi untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat.
sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak cara menghemat energi yang berupa BBM. Yang pertama, berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian jarak dekat. Yang kedua, mematikan kompor setelah selesai memasak. Yang ketiga, bepergian jarak jauh dengan kendaraan umum. Yang keempat, menggunakan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Dan yang kelima, memakai kendaraan yang hemat energi. Ayo mengamati anak-anak. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu pukul berapakah sekarang. Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11 tepat. Kita cermati pada gambar jam dinding ini anak-anak, jarum pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Ini menunjukkan pukul 11.00 atau pukul 11 tepat. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15 atau pukul 11 lewat 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Kita cermati, di sini jarum pendek sedikit melewati angka 11 anak-anak dan jarum panjang berada tepat di angka 3. Ini menunjukkan pukul 11.15 atau pukul 11 lewat 15 menit. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30 atau pukul 11 lewat 30 menit. Lihat gambar berikut ini. Kita cermati, jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Ini menunjukkan pukul 11.30 atau pukul 11 lewat 30 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak Ibu bahas. Pukul 07.00 atau pukul 7 tepat. Berarti ini jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Selanjutnya pukul 07.20. Berarti ini sudah pukul 7 lebih 20 menit anak-anak. Berarti ini sudah menunjuk angka 7 lewat anak-anak. Angka 7 lewat, selanjutnya 20 menit. Ini caranya seperti ini. Lebih 20 menit caranya seperti ini. Setiap satu langkah ini 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Berarti tepat menunjuk angka 4 di sini. Soal ketiga anak-anak pukul 06.40 atau pukul 6 lebih 40 menit. Berarti ini sudah setengah lebih anak-anak, lebih ini. Ini lewatnya dari angka 6 sudah setengah lebih. Selanjutnya kalau 40 menit cara kita menghitung di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tepat di angka 8. Jadi jarum panjang ada di angka 8. Lanjut soal nomor 4. Pukul 09.15. Berarti ini jarum pendeknya sudah melewati angka 9, lebih sedikit di sini anak-anak. Selanjutnya jarum panjangnya ini 5 dari angka 12. 5, 10, 15. Ini menunjuk angka 3.
Soal nomor 5 anak-anak, pukul 03 lebih 45 menit. Karena lebihnya 45 menit, ini jarum pendek dari angka 3 ini sudah setengah lebih di sini anak-anak. Selanjutnya 45 menit kita hitung dari angka 12. Satu langkah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Di angka 9 anak-anak jarum panjangnya. Soal nomor 6. Pukul 10 lebih 10 menit. Ini berarti di angka 10 sudah lebih sedikit anak-anak untuk jarum pendeknya. Jarum panjangnya kita hitung dari angka 12. 5, 10 di angka 2. Lanjut soal nomor 7 anak-anak, pukul 06.00 atau pukul 6 tepat. Ini jarum pendek berarti menunjuk angka 6. Selanjutnya jarum panjang menunjuk angka 12. Soal nomor 8, pukul 06.30 atau pukul 6 lewat 30 menit. Ini berarti jarum pendek ini di tengah-tengah antara 6 dan 7. Ini selanjutnya 30 menit, lewat 30 menit berarti kita hitung dari 12 anak-anak. 5, 10, 15, 20, 25, 30 di angka 6. Jadi jarum panjang menunjuk angka 6. Soal nomor 9 anak-anak, pukul 12.00. Ini berarti jarum pendek menunjuk angka 12. Selanjutnya jarum panjang juga menunjuk angka 12. Soal nomor 10, pukul 12.30 atau pukul 12 lewat 30 menit. Berarti ini jarum pendek antara angka 12 dan 1 di sini dan jarum panjang di sini 30 menit anak-anak kita hitung dari angka 12. 5, 10, 15, 20, 25, 30 menunjuk angka 6 di sini. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 01.00 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 02.00 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 01.00 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 05.00 lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang, cobalah jawab soal-soal berikut. Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1 anak-anak. Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar titik-titik jam. Cara cepatnya kita berhitung dengan jari setelah 7 bertemu 12. Setelah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 jari yang berdiri. Berarti lamanya Siti belajar 5 jam. Kalau dengan cara menghitung anak-anak, berarti caranya 12 kita kurang dengan 7
sama dengan 5. Lamanya Siti belajar adalah 5 jam. Soal nomor 2. Pukul 15.00 sama dengan pukul ... sore. Cara mudahnya kita berhitung setelah 12 bertemu 15. Setelah 12, 13, 14, 15. Jari yang berdiri ada 3 berarti pukul 3 sore. Kalau dengan cara menghitung, caranya seperti ini. 15 kita kurangi dengan 12 sama dengan 3. Berarti pukul 15.00 sama dengan pukul 3 sore. Lanjut ke soal ketiga. Pukul 5 sore ditulis dengan angka pukul 5 sore. Ini cara kita berhitung 12 kita tambah dengan 5. Kita angkat 5 jari. Setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini berarti pukul 17. Kalau kita menghitung nomor 3, ini 12 kita tambah dengan 5. Sama dengan 17. Ini ditulis dengan angka 17.00. Soal nomor 4. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama ... Cara mudahnya berhitung setelah 19 bertemu 21. Setelah 19, 20, 21. 2 jam anak-anak. Kalau kita menghitung soal nomor 4 berarti 21 dikurang dengan 19 sama dengan 2. Berarti Siti belajar selama 2 jam. Lanjut soal kelima. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah ... jam. Berhitung setelah 3, 4, 5. 2 jam anak-anak. Kalau kita menghitung soal nomor 5 berarti 5 dikurang dengan 3 sama dengan 2. Jadi lama waktu Siti mengaji adalah 2 jam. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.